Pelatih timnas Cina Branko Ivanovic merasa timnas Indonesia bukanlah tim sekuat Jepang atau Australia yang mampu memberikan tekanan luar biasa kepada timnya saat bertanding. Branko Ivanovic merasa timnas Indonesia di level yang berbeda. Ivanovic pun menilai harapan Cina untuk menang dan merebut poin perdana di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun lebih besar saat melawan timnas Indonesia di Kingdom Stadium. Sebelum lanjut, subscribe dulu dan simak sampai selesai agar tidak salah informasi. Yang subscribe cinta dan dukung selalu timnas kita. Seperti yang diketahui, Cina merupakan negara yang selalu kalah dalam 3 pertandingan yang mereka lalui. Hasil buruk tersebut menempatkan mereka di dasar klasemen sementara. Sebelumnya mereka dicukur tuan rumah Jepang 7-0 dan kemudian dipermalukan Arab Saudi dengan skor 1-2 di depan publik mereka sendiri, dan di laga ketiga harus mengakui keunggulan Australia 3-1. Sebaliknya timnas Indonesia meraih hasil yang lebih baik dari Cina. Timnas Indonesia menjadi 2 tim yang belum terkalahkan di grup C. Bersama Jepang, tim Merah Putih meraih 3 poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, sehingga dari segi kepercayaan diri timnas Indonesia lebih unggul dari Cina. Saat ini Cina memang dalam kondisi tidak ideal, oleh karena itu Branko Ivanovic ingin Cina bangkit dari keterpurukan dengan mengalahkan Indonesia pada laga berikutnya. Dia optimis dengan kekuatan pasukannya karena selalu bisa memberikan perlawanan meski akhirnya selalu kalah dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Tim-tim seperti Australia, Jepang, dan Arab Saudi termasuk di antara tim-tim top di Asia. Mereka memberikan tekanan besar pada tim kami selama pertandingan, kata Ivanovic dalam keterangan Federasi Sepak Bola Cina. Tetapi tim Cina memiliki peluang untuk mencetak poin. Namun sayang sekali pada akhirnya gagal memberikan kemenangan. Kami yakin pada laga kandang berikutnya melawan Indonesia tim harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target besar grup dan lolos ke babak selanjutnya, sambung Branko Ivanovic. Akan bagus jika timnas Indonesia kalahkan Cina setelah pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain selesai dilakukan. Timnas Indonesia langsung berangkat ke Cina menggunakan pesawat sewaan untuk melakukan persiapan menghadapi Cina pada tanggal 15 Oktober mendatang. Setibanya di Kingdom Stadium, timnas Indonesia langsung melakukan latihan perdana untuk pemulihan. Terlihat para pemain kembali antusias serta fokus mempersiapkan diri. Pelatih kepala Shin Tae-yong pun membagi sesi latihan pagi itu menjadi 2 kelompok. Para pemain yang bertanding melawan Bahrain mereka mendapatkan materi di pusat gym, sedangkan pemain yang tidak bermain kemarin berlatih normal di lapangan, ujar Shin Tae-yong seusai memimpin sesi latihan. Mengenai kondisi para pemainnya, pelatih Shin Tae-yong mengatakan tak ada masalah berarti di tubuh tim. Hanya Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan dan akan kembali pulih dalam waktu dekat ini. Selain Jordi Amat dan Sandy Walsh yang mengalami cedera ringan, semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu beradaptasi dengan waktu dan cuaca, karena cuacanya berbeda dengan yang sebelumnya, ungkap Shin Tae-yong kepada media-media di Tiongkok. Terkejut melihat timnas Indonesia yang sudah tiba lebih duluan di Qingdao, Tiongkok, tim tuan rumah baru tiba sehari setelahnya. Skuad Garuda tiba di Cina pada Jumat 11 Oktober 2024 petang, sementara timnas Cina baru tiba di Qingdao pada Sabtu 12 Oktober 2024 pagi. Media ChinaSohu.com menyebut bahwa kedatangan tim Merah Putih terhitung langka karena mereka sampai lebih dulu dibandingkan tuan rumah. Yang mengejutkan, sebagai tim tamu, tim Indonesia tiba di Qingdao setengah hari lebih awal dari tim nasional Tiongkok. Hal yang sangat jarang terjadi apalagi kompetisi internasional, bunyi rilis media ChinaSohu.com. Kedatangan yang lebih awal dari tuan rumah ini tentunya akan sangat berpengaruh dalam persiapan tim, di mana Indonesia punya waktu efektif setidaknya 3 hari untuk persiapan dan pemulihan. Hal sebaliknya justru dikeluhkan oleh Branko Ivanovic yang khawatir dengan pemulihan kondisi fisik pemainnya yang lambat. Hal tersebut tidak terlepas dari kurang primanya kondisi fisik para pemainnya akibat dari tidak tingginya intensitas Liga Cina. Sebagian besar pemain timnas Cina memang bermain di liga lokal. Branko Ivanovic juga sangat paham bahwa timnas Indonesia dipenuhi oleh banyak pemain yang tampil di kompetisi level top Eropa, sehingga dari segi kekuatan fisik dan pemulihan lebih tinggi dari pemain level Asia, sehingga bagi timnas Indonesia akan tidak terlalu khawatir dengan kondisi para pemainnya. Mereka punya banyak pemain naturalisasi yang sebagian besar bermain di Belanda dan Belgia. Mereka tidak boleh diremehkan. Kami harus mempersiapkan diri sepenuhnya dan menunjukkan ketangguhan dan agresivitas kami untuk menyelesaikan tugas pertandingan berikutnya, ungkap Branko Ivanovic. Jadi bagaimana pendapat kalian? Sampaikan di komentar, dan yang subscribe channel ini cinta dan dukung selalu timnas kita. Terima kasih banyak.